Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami, NIM 04201087, kelas manajemen 2E. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori etika dan tujuan. Teori etika. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Teori etika dijabarkan sebagai berikut. 1. Teori egoisme. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. B. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. 2. Teori utilitarisme. Suatu tindakan yang dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik tindakannya dilihat dari akibat, konsekuensi atau tujuan dari tindakan itu. Tujuannya hanya menekankan pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan aspek rohani. 3. Teori deontologi merupakan etis atau tindakannya suatu tindakan berdasarkan hasil yang bertujuan mematuhi kewajiban moral demi kewajiban deontologi itu sendiri atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Konsepnya dibagi menjadi 2. Imperatif hemotensis, yaitu perintah-perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika keinginan yang relevan. B. Imperatif kategoris adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. 4. Teori hak merupakan suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut dengan hak asasi manusia atau HAM. 5. Teori keutamaan. Berdasarkan dari manusianya, teori ini tidak lagi mempertahankan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pernyataan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. 6. Teori etika teonom dilandasi filsafat Kristen. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakikat oleh kesesuaian hubungannya dengan tujuan teori etika, yaitu agar diri manusia tidak sampai kehilangan orientasinya, sehingga mampu membedakan mana hakikat, apa saja yang bisa berubah, dan juga bisa mengambil sikap dalam bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Leliana, NIM 0420100096, kelas manajemen 2E, tentang etika absolut dan etika relatif. Pengertian etika absolut. Absolut artinya mutlak, merupakan paham yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu bersifat mutlak dan universal. Dengan ini, etika absolut dapat didefinisikan sebagai paham etika yang menekankan bahwa prinsip moral itu universal, berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Tidak ada tawar-menawar dalam prinsip ini, juga tidak tergantung pada adanya kondisi yang membuat prinsip moral dapat berubah sewaktu-waktu. Contoh, seorang penjabat A yang bekerja di badan yudikatif negara melakukan tindakan korupsi dari anggaran sesuatu proyek yang dijalankan atas dasar untuk memenuhi keinginan pribadi dan membeli barang-barang mewah yang ia inginkan dengan nominal yang cukup tinggi dan merugikan negara. Dari suatu menurut etika absolut dapat disimpulkan bahwa memaafkan hak orang lain adalah perbuatan yang salah. Maka penjabat A, apapun posisinya dan kedudukannya, perbuatan A adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak
beretika serta menyalahi aturan yang ada karena telah merugikan rakyat banyak. Pengertian etika relatif. Relatif artinya menurut bahasa adalah bergantung kepada sesuatu. Etika relatif itu sendiri berarti paham yang percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Terkait dengan istilah relativisme etika, Somali telah memberikan definisi yang cukup mudah dipahami, yaitu relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya. Contoh etika relatif. Membunuh itu bisa benar dan juga bisa salah, tergantung apa tujuan orang melakukan pembunuhan. Contoh kasus etika relatif. Collection memakan ayam mereka yang telah mati sebagai penghormatan, dan kebanyakan dari tanggapan kita terhadap hal itu adalah tidak bermoral. Tetapi bagi orang collection, membakar atau mengubur orang mati adalah perbuatan menakutkan dan menjijikan atau tidak bermoral. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa moral yang baik menurut suku collection sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka, terlepas apa yang orang lain pikirkan atas apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka lakukan tentang upacara kematian adalah apa yang mereka yakini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma hakikat manusia. Nama Nabila Yunoviana NIM 125. Paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Paradigma tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ekonomi. Manusia mempunyai kebutuhan tidak terbatas, dan dalam upaya merealisasikan kebutuhan, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma. Tujuan hidup manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Mengajarkan bahwa sifat manusia yaitu serakah. Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasional saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transkendental, yaitu kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas yang dimiliki manusia. Teori etika dan paradigma hakikat manusia. Teori egoisme. Penataran teori tujuan dari tindakan. Kriteria etis yaitu untuk memenuhi kepentingan pribadi. Tujuan hidup yaitu menikmati duniawi secara individu. Hakikat manusia dan kecerdasan disebut sebagai hakikat tidak utuh. Tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integritas dan keseimbangan pada A. Pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. B. Kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. C. Keseimbangan tujuan lahiriah duniawi dengan tujuan rohania yaitu spiritual.